Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan perihal proposal program kreatif mahasiswa kewirausahaan. Dalam hal ini judulnya adalah Tahu Crispy Jeletot. Untuk pengenalan produk yang lebih jauh akan saya serahkan kepada Mas Adit terlebih dahulu. Silakan. Oke, terima kasih buat Mas Karim. Di sini saya akan menjelaskan introduction-nya. Tahu crispy joltot adalah makanan ringan dengan harga murah, terjangkau, dan kualitas dan mutu terjamin. Terbuat dari tahu tanpa bahan pengawet dengan proses pengolahan oleh chef profesional sehingga tercipta rasa yang lezat dan pasti ketagihan. Oke, selanjutnya keunggulannya. Keunggulan tahu crispy memiliki cita rasa yang lebih gurih, memiliki tekstur yang lebih renyah. Olahan tahu crispy memang sering dijadikan sebagai cemilan ketika sedang bersantai bersama keluarga maupun teman di rumah. Selain dibuat sebagai cemilan, tahu crispy juga bisa dijadikan sebagai lauk pauk dalam menikmati nasi putih. Oke, next. Di sini saya akan memberikan kepada Kak Rifki untuk penjelasan biaya produksinya, Kak. Terima kasih Mas Adit. Selanjutnya kami akan menjelaskan biaya investasinya. Ini kami gunakan peralatannya sebagai berikut. Sendok stainless, baskom, kompor yang single, wajan, tabung LPG, pisau. Dengan rincian sebagai berikut. Sendok stainless jumlahnya 6 dengan harga satuan 2.500 dengan jumlah 15.000. Baskom kami gunakan 2 dengan harga satuan 15.000 dengan jumlah 30.000. Terus kompor single itu kami gunakan 1 dengan harga satuan 195.000. Terus wajan 1 dengan harga satuan 120.000. Tabung LPG kami gunakan 2 karena untuk satunya lagi sebagai cadangan dengan harga satuan 186.000 dengan jumlah 372.000. Pisau 2 kami gunakan dengan harga satuan 12.000 dengan jumlah total 24.000. Jadi seluruh biaya investasi dengan jumlah 756.000. Next. Terus kami rincikan biaya produksi ini sebanyak 50 pieces tahu selama 1 minggu 5 kali produksi. Dengan rincian sebagai berikut. Tahu Sumedang itu 1 piece satu papan kami gunakan dengan harga satuannya itu 1.000. Jumlahnya jadi 250. Tauge itu dengan jumlah setengah kilogram dengan harga satuannya 7.000 dengan jadi 5 kali produksi 35.000. Kol itu satu utuh ya kami gunakan itu dengan harga satuan 10.000. Jadi dengan 5 kali produksi itu jadi 50. Terus tepung terigu itu 1 kilo dengan harga satuannya 12.000, 5 kali produksi jadi 120.000. Terus baking powder itu dengan kami pakai 500 gram dengan harga satuan 50.000, 5 kali produksi jadi 250.000. Terus tepung beras itu dengan jumlah setengah kilogram dengan harga satuan 7.500, 5 kali produksi jadi 37,5. Garam itu satu plastiknya cukup dengan harga satuan 3.000 jadi kali 5 15.000. Bawang putih itu setengah kilogram dengan harga satuan 10.000. Kalau 5 kali produksi itu jadi 50.000. Merica bubuk itu sebanyak 5 saset ya, 5 saset itu 5 renceng dengan harga satuan 10.000 jadi kali 5 kali jadi 50.000. Penyedap rasa itu 1 renceng dengan harga satuan 12.000. Kalau jadi 5 kali
60.000. Terus minyak goreng itu 2 liter dengan harga satuan 32.000, kalau dikalikan 5 produksi itu 320.000. Terus cabai rawit cukup kita gunakan setengah kilo aja dengan harga 15.000, kalau dikalikan 5 produksi jadi 75.000. Jadi total biaya produksi itu 1.292.500. Next, Mas Adit. Terus biaya operasional kami rincikan, ini BBM-nya ini bensin ini 4 liter, mungkin harga satuannya 50.000, jadi per bulannya 500.000. Terus tenaga kerjanya 3 orang, dengan harga ya dipatokin 60.000, jadi per bulannya 1.320.000. Jadi jumlah semuanya dari BPM sama tenaga kerjanya itu kami perhitungkan sekitar 1.820.000. Next. Untuk selanjutnya, untuk analisis keuangannya, next Mas Adit. Ya, untuk analisis keuangan. Untuk selanjutnya kami serahkan ke Mas Karib. Baik, terima kasih Mbak Ristian. Kali ini saya akan jelaskan mengenai analisis pembiayaan produksinya. Yang pertama, untuk total biaya produksi itu fixed cost-nya. Itu tadi ada biaya investasi yaitu sebesar totalnya 756.000 ditambah variable cost. Ya, ini biaya bahan-bahan produksinya yang di total untuk satu kali produksi sebesar 1.292.000. Jadi untuk biaya produksinya sebanyak 2.048.500. Lalu untuk penentuan harga pokok, ini dalam satu bulan kita 20 hari kerja, maka produksi yang dihasilkan itu sebesar Rp1.638, dibulatkan menjadi 1.640. Untuk cara menghitungnya, itu biaya produksi dibagi total produksinya. Biaya produksinya totalnya adalah 2.048.500, dan total produksinya kita kalkulasi untuk dalam satu bulan 20 hari kerja itu sebanyak 1.250 piece tahu. Jadi didapatkan hasilnya harga per tahunya itu adalah 1.638, itu harga pokok. Selanjutnya untuk break even point, ini dalam bahasa sehari-hari bisa kita artikan sebagai impas atau harga, bukan harga apa namanya, balik modal lah kira-kira seperti itu. Untuk cara penghitungannya, yang pertama fixed cost tadi biaya investasi sebesar 7.765.000 dibagi harga jualnya, ini kita patok sebesar 2.500 karena tadi harga pokok penjualannya kan 1.640. Untuk harga jualnya yang sudah kita patok untuk untungnya sebesar 2.500. Lalu variable costnya dibagi total piece produksi selama satu bulan, yaitu 1.292.000 dibagi 1.250 piece. Dari hasil pembagian tersebut hasilnya dikurang, jadi 756.000 dibagi 2.500, hasilnya dikurang 1.292.000 dibagi 1.250, dan didapatkan untuk kimpasnya adalah 516 piece. Untuk analisis keuangan keuntungan per bulannya, cara menghitungnya itu adalah price dikali produksi per bulan dikurangi biaya produksi. Untuk price-nya atau harga jualnya sebesar 2.500 dikalikan jumlah produksi dalam satu bulan, yaitu 1.250 piece. Lalu dikurangi biaya produksi dalam satu bulan sebesar 2.048.500. Jadi bisa kita dapatkan untuk keuntungan per bulannya adalah sebesar 1.076.500. Untuk keuntungan per tahunnya tinggal dikalikan saja keuntungan per bulan dikali 12, yaitu sebesar 12.918.000. Oke, next. Untuk yang selanjutnya akan saya serahkan kepada Bang Nahum. Pada waktu saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Karim. Di sini saya akan menjelaskan alat-alat yang digunakan
untuk memproduksi tahu. Di sini kita ada 7 alat ya. Yang mana alat pertama itu ada gerobak, yang kedua tuku, ketiga kompor gas, keempat tabung gas LPG, kelima wajan, keenam baskom, dan yang ketujuh sendok. Dan untuk bahan-bahannya yang kita perlukan itu yang pertama adalah 50 tahu putih atau tahu sumedang. Yang kedua, tepung terigu segitiga sebanyak 3/4 kg. Yang ketiga, ada baking soda powder sebanyak 2 piece. Dan yang keempat, kita menggunakan tepung beras secukupnya. Kelima, ada garam secukupnya. Keenam adalah bumbu rasa tahu crispy, yang mana bawang putih 4 siung, garam secukupnya, merica, dan 1 sachet penyedap rasa. Yang ketujuh, ada tepung bumbu. Dan yang kedelapan, ada minyak goreng. Kesembilan, ada cabai rawit sebanyak setengah kilogram. Dan untuk proses produksinya, yang pertama adalah kita mempersiapkan alat dan bahan-bahan yang ada di daftar alat-alat dan bahan persediaan. Yang kedua, spanduk gambar tahu crispy jelotot. Yang ketiga, mempersiapkan alat dan bahan untuk produksi. Yang keempat, membuat bahan produksi. Dan yang kelima adalah produk sudah siap tahap pembuatan dan siap disajikan. Dan untuk proses pemasaran, yang mana di situ ada segmentasi. Segmen sasaran usaha ini adalah masyarakat di sekitaran Cibubur dan sekitarnya. Yang selanjutnya adalah targeting. Targetingnya adalah usia anak-anak sampai dengan lansia. Dan yang selanjutnya ada strategi pemasaran. Pertama, penyebaran informasi secara langsung, yang mana penyebaran informasi ini dilakukan dari mulut ke mulut. Yang kedua, penyebaran informasi secara tidak langsung atau melalui sosial media, bisa seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Yang ketiga, membuat tahu crispy menjadi lebih menarik, yang mana tahu crispy jelotot dijual dengan harga yang terjangkau. Target utama penjualan dilakukan di area sekolah-sekolah. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan promosi dengan memasang spanduk agar mudah dikenali oleh masyarakat luas. Untuk rahasia sukses adalah hasil dari persiapan, kerja keras, dan belajar dari kegagalan. Oke, demikian presentasi dari kami. Untuk saran dan kritiknya silakan Mas Karim. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah menjelaskan tadi dari awal sampai akhir ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ini juga ada anggota kelompok kami nih. Yang pertama saya sendiri, Karim Jasa Swasto sebagai ketua kelompok, lalu ada Mas Adit, ada Mas Abu, sama ada Mbak Ristian. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada salah kata mohon maaf, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.